Oke, langsung saja kita ke materinya. Silakan diamati gambar berikut. Pasti kalian sudah tidak asing kan dengan kedua gambar ini. Ini adalah gambar kopi. Dan yang satunya adalah gambar tebu. Menurut kalian, kira-kira siapa sih yang memperkenalkan tanaman ini kepada rakyat Nusantara? Menurut kalian siapa? Silakan kalian jawab di kolom komentar, oke? Nah, ini adalah tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada kesempatan kali ini. Yang pertama, menganalisis kebijakan Van den Bosch dalam tanam paksa. Yang kedua, menganalisis sistem usaha swasta di Hindia Belanda. Silakan dicermati. Jika minggu lalu kita membahas materi sampai ke Raffles dan juga Konvensi London, salah satu isi dari Konvensi London itu menyebutkan Belanda mendapatkan kembali daerah jajahannya. Hindia Belanda diserahkan kepada Belanda, kecuali Bengkulu. Nah, di sini ada Raffles yang merupakan orang Inggris. Raffles itu digantikan oleh Vendel. Jadi bisa dibilang Vendel ini adalah masa transisi antara kepemimpinan Inggris atau pemerintahan Inggris sebelum diserahkan kepada pihak Belanda. Setelah diserahkan kepada Belanda, kerajaan Belanda atau parlemen Belanda itu menunjuk Komisi 3 Jenderal untuk mengelola Hindia Belanda. Setelah 3 jenderal, kemudian digantikan oleh Gubernur Van der Capellen. Gubernur Van der Capellen kemudian digantikan oleh Gubernur Dubus, dan Gubernur Jenderal Dubus digantikan oleh Johannes van den Bosch. Komisi 3 Jenderal. Komisi 3 Jenderal sesuai dengan namanya 3 jenderal, jadi terdiri dari 3 orang. Yang pertama Cornelis Theodorus Elaut, yang kedua Buyscke, dan terakhir Van der Capellen. Pada mulanya Cornelis Theodorus Elaut ini ditunjuk sebagai ketuanya, tapi dalam perjalanannya Van der Capellen yang ditunjuk sebagai ketua menggantikan Cornelis Theodorus Elaut. Pada masa kepemimpinan Komisi 3 Jenderal, ini di parlemen terjadi pro dan kontra yang melibatkan kaum liberal dan kaum konservatif. Kaum liberal itu menghendaki bahwa pengelolaan tanah jajahan itu harus diberikan kepada pihak swasta dan rakyat itu diberi kebebasan dalam menanam tanaman. Sedangkan pihak konservatif itu berkebalikannya. Pihak konservatif itu meyakini bahwa keuntungan itu bisa didapat jika pengelolaan tanah jajahan itu diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah dan diawasi secara ketat. Karena persaingan atau perdebatan kaum liberal dan konservatif di parlemen, akhirnya Komisi 3 Jenderal itu tiga-tiganya setuju untuk mengambil jalan tengah. Jalan tengah yang diambil yaitu bahwa pengelolaan tanah jajahan itu dikelola langsung oleh pemerintah dan rakyat itu diberi kebebasan dalam menanam tanaman. Selanjutnya, Gubernur Jenderal Van der Capellen. Kebijakan Gubernur Jenderal Van der Capellen itu masih melanjutkan kebijakan jalan tengah, yaitu kebijakan yang dijalankan pada
Komisi 3 Jenderal. Tapi Van der Capellen ini sedikit meniru kebijakan pada masa Raffles, yaitu sewa tanah, penarikan pajak yang tinggi. Jadi dengan sewa tanah kemudian ditambah penarikan pajak yang tinggi, itu malah melahirkan perlawanan-perlawanan terhadap rakyat pribumi. Jadi bisa dibayangkan bahwa dengan adanya sewa tanah dan penarikan yang pajak yang tinggi dan mengakibatkan perlawanan terhadap pemerintah oleh rakyat pribumi, mengakibatkan kerugian yang cukup banyak atau kerugian yang diderita oleh pemerintah kolonial Belanda saat itu. Yang terakhir, penghapusan sistem feodal. Masih sama seperti kebijakan sebelumnya, yaitu pada kebijakan Raffles, yaitu mereduksi feodalisme. Jadi peran bupati, peran kepala desa yang sebelumnya memiliki hak istimewa pada sistem feodal itu kemudian dihapuskan dan mereka diangkat menjadi pegawai tetap atau pegawai pemerintahan yang digaji. Gubernur Jenderal Van der Capellen ini kemudian digantikan oleh Gubernur Dubus. Di era kepemimpinan Gubernur Jenderal Dubus, ada beberapa kebijakan yang dilakukan di tanah jajahan. Yang pertama, meningkatkan ekspor. Hal ini dimaksudkan Gubernur Jenderal Dubus agar ekspor tanaman-tanaman yang laku di pasaran saat itu menjadi keuntungan bagi kerajaan Belanda dan mendatangkan surplus bagi kas keuangan kerajaan Belanda. Tetapi yang terjadi bukannya meningkatkan ekspor, tetapi malah impor lebih banyak daripada ekspor. Hal ini berakibat pada semakin ruginya pemerintah Belanda saat itu. Yang kedua, mendirikan The Javers Bank pada tanggal 9 Desember 1826. Setelah kemerdekaan, The Javers Bank ini berganti atau dinasionalisasi menjadi Bank Indonesia. Pengganti dari Gubernur Jenderal Dubus adalah Johannes van den Bos. Pada saat itu, kas keuangan kerajaan Belanda itu mengalami defisit. Hal itu disebabkan oleh beberapa sebab. Yang pertama, Belgia saat itu memisahkan diri dari Belanda. Hal itu jelas menjadi kerugian tersendiri bagi Belanda karena Belanda kehilangan lahan untuk industrinya. Yang kedua, kerugian akibat perlawanan yang dilakukan oleh rakyat pribumi saat itu. Salah satunya yaitu perlawanan Pangeran Diponegoro. Walaupun perlawanan ini sangat singkat, tapi berhasil menguras kas keuangan kerajaan Belanda saat itu. Untuk menutup kas keuangan Belanda yang mengalami defisit, Johannes van den Bos ini mengusulkan ide tanam paksa atau kulturstelsel. Kebijakan kulturstelsel. Yang pertama, rakyat wajib menyisihkan sebagian tanahnya 20% untuk ditanami komoditas ekspor, khususnya kopi, tebu, dan nila. Yang kedua, rakyat yang tidak memiliki tanah pertanian dapat menggantikannya dengan bekerja di tanah-tanah pertanian. Yang ketiga, waktu pengerjaan tanaman pada tanaman pertanian yang diperuntukkan bagi kulturstelsel tidak boleh melebihi waktu tanam padi atau kurang dari 3 bulan. Yang keempat, kerusakan atau kerugian akibat gagal panen yang bukan disebabkan kesalahan petani, misalnya karena bencana alam atau serangan hama, akan ditanggung pemerintah kolonial. Dan yang terakhir, pengawasan penggarapan tanah diawasi oleh kepala desa. Nah, ini adalah gambar tanaman yang ditanam pada saat tanam paksa.
Jadi tanaman-tanaman yang laku di pasaran Eropa saat itu. Yang pertama ini ada tebu, dan gambar selanjutnya ini gambar tembakau. Penyimpanan kultur stelsel. Yang pertama, pemberlakuan kultur prosenten, yaitu bonus untuk para pegawai pemerintahan Belanda yang mampu menyerahkan pajak lebih banyak. Pada masa kultur stelsel ini, perlahan tapi pasti feodalisme itu kembali tumbuh atau kembali bangkit. Hal itu karena pegawai pemerintah Belanda ini adalah para kepala desa atau feodal, para bupati, yang diberikan hak-hak istimewa. Jadi hak istimewa sebagai feodalisme itu dikembalikan lagi. Pemberlakuan kultur prosenten di sini bonus. Artinya para pegawai itu banyak sekali yang mengambil bonus ini atau mengejar bonus ini. Dengan cara apa? Mampu menyerahkan pajak lebih. Hal ini yang dituntut untuk bekerja keras jelas rakyat. Karena rakyat itu yang menanam. Ketika hasil tanamannya lebih, yang diuntungkan jelas para pegawai pemerintah Belanda. Ingat tadi, yang mengawasinya adalah kepala desa. Jadi kepala desa itu bisa saja menyuruh para petani atau rakyatnya untuk menanam tanaman yang laku di pasar ekspor melebihi ketentuan. Yang kedua, kewajiban rakyat yang tidak memiliki tanah untuk bekerja di pabrik atau perkebunan Belanda melewati ketentuan. Yang ketiga, pembebanan pajak tanah kepada para petani. Yang keempat, waktu pengerjaan kultur stelsel ternyata lebih dari 3 bulan. Dan yang kelima, tidak ada pengembalian kelebihan hasil produksi. Yang terakhir, pembebanan kepada para petani atas kerusakan atau kerugian akibat gagal panen. Kebijakan tanam paksa itu memiliki dampak positif dan juga dampak negatif. Menurut kalian, lebih banyak mana dampak negatif atau dampak positif bagi rakyat Indonesia saat itu? Selanjutnya, kritik terhadap tanam paksa. Tanam paksa itu berhasil mengembalikan kas keuangan kerajaan Belanda seperti semula, bahkan surplus. Jadi berjuta-juta gulden itu masuk ke kas kerajaan Belanda dari kebijakan tanam paksa ini. Nah, hal tersebut orang-orang di Belanda ada beberapa yang melakukan kritik terhadapnya. Salah satunya yaitu Edward Dekker atau yang menggunakan nama samaran Multatuli ketika mengarang buku Max Havelaar. Jadi Dekker dalam bukunya Max Havelaar tahun 1860 itu mengkritik praktek tanam paksa yang dilakukan secara sewenang-wenang oleh pihak Belanda. Kritik juga muncul dari orang-orang jurnalis seperti I.W.S. Roda van Eysinga dan politikus beraliran liberal Walter Robert Baron van Hovel. Oh ya, sebagai tambahan pengetahuan saja bahwa Edward Dekker itu berbeda ya dengan Ernest Francois Eugene Dekker. Jadi mereka itu dua orang yang berbeda. Kalau Multatuli itu hidup pada masa tanam paksa. Sementara Ernest Francois Eugene Dekker atau Danuardirja Setiabudi ini adalah pejuang kemerdekaan yang tergabung dalam 3 serangkai. Nah, hubungannya apa mereka berdua itu? Jadi Edward Dekker itu memiliki saudara namanya Auguste Henry Edward Dekker, dan Auguste Henry Edward Dekker itu memiliki anak Danuardirja Setiabudi. Jadi bisa dibilang mereka Ernest Francois Eugene Dekker merupakan keponakan jauh dari Edward Dekker atau Multatuli.
Selanjutnya sistem usaha swasta atau bisa kita sebut liberalisasi di Hindia Belanda. Latar belakangnya yang pertama pro kontra sistem tanam paksa. Jadi tanam paksa itu selain mendatangkan surplus yang luar biasa banyaknya pada kas keuangan kerajaan Belanda, itu juga menimbulkan kontra. Pihak liberal itu memandang bahwa rakyat pribumi saat itu sangat benar-benar menderita akibat sistem tanam paksa. Yang kedua, kemenangan kaum liberal di parlemen. Jadi antara kaum konservatif dan kaum liberal di parlemen itu dimenangkan oleh kaum liberal yang mengendaki bahwa pengelolaan tanah jajahan itu dikelola sepenuhnya oleh pihak swasta dan rakyat diberikan kebebasan dalam menanam tanaman. Jadi intinya pemerintah tidak boleh ikut campur dalam kegiatan ekonomi rakyat. Kegiatan ekonomi sehari-hari harus ditangani oleh pihak swasta dengan corak dan gayanya sendiri-sendiri. Paham liberal menuntut agar beberapa faktor dapat menghambat kehidupan ekonomi masyarakat harus dihapuskan. Misalnya sistem tanam paksa, kerja rodi, dan pajak yang berlebihan. Tugas negara itu hanya memelihara ketertiban umum, menegakkan hukum agar kehidupan ekonomi berjalan lancar. Nah, pada masa sistem usaha swasta ini, mulailah perusahaan-perusahaan swasta itu mulai berdiri di Hindia Belanda. Jadi bukan hanya perusahaan Belanda saja, tapi perusahaan Inggris, perusahaan Eropa lainnya itu mulai dibangun di Nusantara. Nah, ini adalah peta perkebunan swasta asing. Jadi yang di lingkari ini ya. Nah, untuk mengatur sistem usaha swasta dibuatlah Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula. Setelah sistem tanam paksa dihapus, kemudian dikeluarkan Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula dengan tujuan melindungi hak petani atas tanahnya dari penguasa dan pemodal asing. Yang kedua, memberi peluang pemodal asing untuk menyewa tanah milik pribumi. Dan yang ketiga, membuka kesempatan kerja kepada penduduk untuk menjadi buruh perkebunan. Jadi tanah jajahan itu dibedakan menjadi dua, tanah milik pribumi atau orang-orang pribumi, dan yang kedua tanah milik negara. Kalau tanah negara itu seperti pegunungan, kemudian hutan, itu bisa disewa oleh perusahaan asing atau pemodal asing kurang lebih di bawah 100 tahun lah. Ya kisaran antara 70 tahunan. Sementara kalau tanah orang pribumi seperti tanah sawah, tanah kebun, itu bisa disewa 5 tahun sampai 30 tahun. Membuka kesempatan kerja penduduk untuk menjadi buruh perkebunan. Jadi orang-orang pribumi, terutama di Jawa saat itu banyak sekali yang menjadi kuli kontrak. Banyak sekali mereka dikirim ke perkebunan di Deli Serdang, kemudian di Kalimantan, dan dikirim di perkebunan milik perusahaan swasta, hingga nanti melahirkan kuli ordonanti. Imperialisme modern oleh Belanda. Nah, setelah masuknya perusahaan-perusahaan Belanda, perusahaan-perusahaan swasta yang berdiri di Hindia Belanda, kemudian tanah jajahan itu berfungsi sebagai yang pertama, tempat untuk mendapatkan bahan mentah untuk kepentingan industri di Eropa dan tempat penanaman modal asing. Yang kedua, tempat pemasaran barang-barang hasil industri dari Eropa. Dan yang terakhir, penyedia tenaga kerja yang murah. Jika dulu imperialisme kuno, kolonialisme kuno itu tujuannya adalah glory gospel. Tapi setelah beberapa dekade mengalami perubahan, berubah menuju imperialisme
modern itu sudah berubah. Untuk imperialisme dan kolonialisme akan kita bahas pada video selanjutnya. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe. Untuk materi hari ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.